Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahulladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa dzalika liyukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur wa yad'u anhum isran wa al-aghlal allati kanat 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa la nidda lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajmain, amma ba'd. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Fa inna khairal kalami kalamullah, khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pimpinan cabang yang saya hormati, pimpinan ranting dan seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas Pasir yang dirahmati Allah. Saya sering lewat sini, tapi baru sempat sholat di sini dan ngisi di sini. Dan saya yakin walaupun jamnya sedikit, ya kurang lebih sing jenenge Muhammadiyah ya kayak gitu gambarannya. Iya, gitu. Jadi namanya Muhammadiyah itu organisasi yang merancang bagaimana berislam secara menggembirakan, rapi, tertib, bersih. Masjid yang paling murah kayak gila, orang paling murah ya, kudune kayak gila. Iya gitu. Saya masuk ini, kalau zaman saya kecil kan Pasir kan desa gitu. Ya mau, sih desa jadi. Tapi ada masjid sebersih ini, serapih ini, wangi, modern, imamnya bacanya kepenak, terus apa yang mau simbuka acara juga bacanya bagus. Gue keton Muhammadiyah sing bener, karena nanti di Muhammadiyah mana kurang bener gue. Maca Qurannya pada orang beres gitu kan, terus masjidnya kadang kotor gitu lah. Alhamdulillah bersyukur sehingga mudah-mudahan kita semakin meningkat kualitas iman kita dengan adanya fasilitas yang bagus ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pernah mengatakan apa? Ini sudah sering saya sampaikan. Inna dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat. Ya. Dunia itu apa? Terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat semua yang ada di dalamnya. Ya. Tentu kalau di sini sepotong ketok gumun kan, terlaknat dari manggon ngene ngapa ya gitu. Oh ini kok terlaknat, apa sih makna laknat gitu? Laknat itu artinya at-tardu an rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Maksudnya kalau kita udah terjerumus dalam kenikmatan dunia ini, pasti akan jauh dari Allah, udah pasti. Ya, kalau apa? Terjerumus dalam kenikmatan dunia. Ya, karena tabiat manusia itu ketika sedang senang, sedang asik masuk dengan dunia, biasanya lali karo Allah. Dengan kisah yang tekan ini banyak takoni mesti kayak gue sih. Orang andal nyedal takoni, pilih kayak antara A atau B. Dia sering tersampaikan, tapi negara mungkin ya sebagian tahu. Nek kulon panjangan dalam kondisi A seneng, lagi akeh duit, ya sehat, atau B lagi susah, akeh utangnya, jatuh tempo, meriah, anaknya angel diatur, bojone lenjah, selenjah orang ayu, boros maniku, lengkap sudah penderitaan gue. Kira-kira antara A dan B ini mana yang membuat kita lebih ingat sama Allah? Sing apa sing B? Iya jelas sing B. Iya, kita ini kalau lagi senang duit sehat biasanya suka lupa sama Allah. Ya, itu makanya kalau ada dalam hadis saya disebutkan apa? Ya, wa anta sahihun. Ya, kamu itu dalam keadaan sehat, senang, kau ingat Allah, itu bagus. Ya, karena tabiatnya itu nek lagi orang senang kan memberikan mutan maring Allah. Makanya dunia itu laknat gitu, ya. Kecuali ada kecualinya. Dunia apa sih gini? Dunia itu bahasa Arab dari kata dana yatnu dunu danawah.
Arti pertama dunu. Dunu itu artinya dekat sebentar. Jadi dari kata dunia saja kita sudah diberitahukan sama Allah bahwa kehidupan sekarang apa? Sebentar. Dan dekat ada di depan mata kita sedang kita nikmati sekarang. Ini namanya dunia. Mulanya kadang-kadang saking sedelane dunia, akeh kaki-kaki gemagus karo nini-nini lenjeh. Karena orang kerasa wis. Wow. Halo? Iya, orang kerasa karena rasanya kayaknya nembe wingi. Iya ora? Iya kan ngaku kayak sing lenjeh. Iya kan? Karena begitu kan? Karena memang dunia apa? Cepat. Masa. Panjenengan percaya nggak percaya? Ini sekarang sudah bulan apa? Rabiul Awal. Dalam maning Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan maning. Ini utangnya baru lunas Pak. Iya kan? Ini pandemi sudah hampir 3 tahun. Ya kan? 2 tahun lebih. Cepat sekali waktu itu. Jadi ini yang membuat kita harus sadar betul dunia itu memang sifatnya cepat. Ya. Wal waqt, kata orang Arab itu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Ya. Kalau engkau tidak memutusnya, maka dia yang akan memutusmu. Bahkan hidup di dunia ini sangat melenakan dan menyanyiakan waktu itu, kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauzi, lebih mengerikan daripada kematian. Ya. Beliau mengatakan apa? Idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyanyiakan waktu itu lebih mengerikan daripada kematian. Kenapa? Lianna idha'atul waqti taqta'uka 'anillah wa daril akhirah. Karena menyanyiakan waktu akan memisahkanmu dari Allah dan hari akhir. Wong kan harus menyanyiakan waktu, orang bakal kemutan Allah. Orang bahkan kemutan hari akhir. Ono sih yang lagi dolanan WA, maca statusnya wong apa IG, dilabet seset bisa sejam. Jajalek maca Quran sejam, bisa 2 juz. Betul nggak? Apalagi bacanya kayak tadi ini 2 juz setengah. Orang baca Al-Quran dengan irama yang sedang itu 1 juz setengah jam. Sing lancar. Tapi yang singkat kacamata ini nang pucuk kayak gitu menang suwe. Wis nang pucuk delengnya atuh kayaknya. Tapi biasanya siapa sih kayak gue? Si disenteri. Tanda ini karo kaki-kaki begitu. Nyong wis mulai kok. Nyong wis mulai anggar wong tua wis mulai tua ge ciri-cirine sing petek ora keton, sing atoh keton. Itu wong wis tua. Dan itu bukan penyakit. Bukan. Mata plus itu bukan penyakit. Kalau orang sudah di atas 40 tahun ke atas pasti plus. Itu bukan sakit, tapi memang sudah habis pakai. Paham kan? Sama ginjal itu bukan sakit, habis pakai karena terlalu diforsir habis, makanya nggak bisa diobati ginjal itu. Penyakit gula itu bukan sakit, nggak bisa diobati karena itu kerusakan karena diforsir. Entong wis aus ya orang bakal bisa, kecuali ganti ditransplantasi ginjal. Jadi mata ini 40, mesti 40 ya kira-kira 1/4, wis 40 loro, 45, 1/2 wis pasti. Dan itu sesuai sunatullah. Sing dekat wis ora genah, sing atuh genah. Dunia sing pedhek wis rabun. Akhirat wis mulai genah. Halo? Ya, Mbok? Kudune kaya kowe. Beda karo bocah nom penyakitnya apa? Plus minus. Nek minus itu kan atuh ora genah, pedhek genah. Penyakitnya wong nom akhirat kowe si atuh ora keton. Sing keton apa? Dunia. Sing bener kayak gue, tapi ana sing ora bener. Nek si bojo anyar, si petek kowe genah. Sing atuh ora. Nek wis tua kaya kiye, bojone dhewe wis ora genah kok. Sing genah bojone sapa? Sing genah bojone sapa, Pak? Hah? Ora
wani ngomong apa? Bojone dhewek ya genah apa nih? Tuane. Itu dunia. Itu ya. Yang kedua apa? Danawah. Ad-danawah itu artinya rendah, tidak seberapa. Ya, menunjukkan segala kenikmatan dunia itu sifatnya rendah, tidak seberapa, hina. Makanya di dunia ada istilah klimaks. Kalau habis klimaks pasti anti klimaks. Wong nek wis mangan wareg mesti ora enak. Ya. Mendingan weteng wareg bukan panganan enak kayak apa ya jadi ora enak. Itu dunia. Beda nanti di surga, di akhirat. Di sana tidak ada batas itu. Di akhirat itu orang makan minum bukan karena haus dan lapar. Dan mau makan kayak apa? Sekali makan itu kenyang selamanya. Tidak pengen makan. Tapi kalau makan selalu bisa dan selalu nikmat. Kemudian gue. Ya orang yang dipahami yang udah kurang lebungan. Begitu. Ya. Nyenengan bojone ayu. Jamane urung dadi bojone. Barang mesti bojo Allah. Bendina weruhe kuwe bae. Tangi turung lilir kuwe maning. Ngasuke lilir kuwe maning. Dadine ya jane ayu tapi wong anu bendina kuwe ya wis. Itu dunia. Lah yang kayak gitu kok arep diuri-uri ngomong apa? Makanya walal akhiratu khairul laka minal. Dan disinilah nanti fungsi agama. Bagaimana Kiai Ahmad Dahlan membuat konsep agama menjadi lebih mudah untuk diamalkan, membuat kelompok berjamaah supaya bisa diterapkan dengan baik. Makanya Jindar At-Tamimi, tahu Jindar Tamimi siapa? Muhammad Jindar Tamimi, tahu nggak? Ya Allah, orang ngerti. Anaknya Raffi Ahmad sing nomor loro siapa sih? Anaknya Raffi Ahmad, bojone Raffi Ahmad sih siapa ya? Oh, Nagita. Anak si nomor siji sing lanang dengan siapa kayak? Oh, Rafa. Adine siapa? Ale. Lah Muhammad Jindar Tamimi siapa? Janganlah kalau si David Muhammadiyah ini lah. Ngerti artis, ini bingung artis. Ya, Muhammad Jindar Tamimi itu salah satu pimpinan Muhammadiyah tahun 70-an dan 80-an. Dan beliau yang mengembangkan ideologi Muhammadiyah. Jadi beliau pada saat itu yang menemani apa yang sezaman dengan Kiai Haji A.R. Fakhruddin Allah yarhamullah. Ya, beliau menulis dalam bukunya tentang ideologi Muhammadiyah apa? Halo? Apa? Bermuhammadiyah itu harus dimulai dari dan selanjutnya tetap bersandar pada faham dan keyakinan agama yang meliputi, ini kalimatnya persis kayak orang tertambah orang terkurangi, plek, jiplek kayak gue. Soalnya ngapal, ya, ulangi. Bermuhammadiyah itu harus dimulai. Jadi nek wong arep bener-bener dadi Muhammadiyah ya harus dimulai dari sini nih. Dan selanjutnya tetap bersandar. Jadi dimulai dari situ dan terus begitu. Paham gak? Pada faham dan keyakinan agama. Jadi Muhammadiyah itu lahir karena faham dan keyakinan agama. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan memahami agama ini? Ya, dan bagaimana menerapkannya? Karena agama itu luas sekali. Kalau salah memahaminya, tentu menjadi salah paham dan jadi sulit. Gitu. Wong ajaran Islam yang sudah begitu lengkap saja, ya itu dipahami semata-mata tok tanpa bimbingan orang-orang yang benar-benar menguasai ilmunya, itu aja sulit memahami semuanya. Apalagi ditambah-tambahin macam-macam orang genah, tambah rumit, Pak. Halo?
Iya, itu. Karena saya tadi nanya ngaji karo nyong kowe by request jaluk tema apa? Malah bingung apa ya? Gitu. Sing kontemporer iki kena zaman akhir zaman kowe kabeh ya kontemporer. Ya. Terus yes tentang kemuhammadian. Oke, kemuhammadian iki Muhammadiyah ya. Arab ganti tema apa arep baik? Yang kau tambah sidik lah ya. Campur. Iya. Rames gue campur. Nanti sampai ke situ. Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Jadi Muhammadiyah itu lahir karena paham agama, bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan memahami agama. Ya. Yang meliputi dua hal. Satu, kata Jindar Tamimi, jadi kalau orang mau jadi Muhammadiyah dan tetap bersandar pada paham keyakinan meliputi satu, memahami ajaran Islam ya dengan sungguh-sungguh. Jadi memahami ajaran Islam secara benar ya dengan sungguh-sungguh. Makanya budaya kajian ilmu itu harus ada di Muhammadiyah. Makanya sampai detik ini syarat berdirinya cabang ranting harus ada pengajian dulu. Karena Muhammadiyah berdiri itu leburan dari Majelis Taklim yang dibentuk oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan punya Majelis Taklim umum, Sopo Tresno, ada yang buat pemuda, ada yang buat pemudi, ada yang buat ibu-ibu, ada yang buat itu dilebur, makanya jadi persyarikatan. Ya. Jadi yang karena Muhammadiyah kok orang seragam ngaji, itu orang Muhammadiyah, namanya Muham, urutannya dia. Ya. Ibaratnya Aisyah kan namanya Aisyah, urung Syah. Oke, itu. Jadi harus kenapa gini? Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, "Man abadallah bi ghairi ilmin kana mayusidu aktsar mimma yuslih." Barang siapa beribadah kepada Allah tanpa ilmu, pasti lebih banyak merusaknya daripada mendatangkan kebaikan. Artinya beragama, berislam itu harus didasarkan apa? Ilmu. Kalau tanpa ilmu bubar. Itu. Tanpa ilmu apa? Bubar. Dan Allah sudah menyindir tuh di surat apa? Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakan wahai Nabi Muhammad, sampaikan pada umatmu, apa pada wong sing ngerti karo sing ora ngerti? Itu enggak perlu dijawab. Dawit wis ngerti, mesti ora pada. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sing bisa mengambil pelajaran gue ya sing ulul albab. Orang yang punya nalar yang sehat. Nah, makanya budaya ilmu itu harus ada. Bahkan orang yang berilmu itu jauh lebih utama daripada orang yang beribadah. Dalam pengertian ahli ibadah. Ya. Karena bila ibadah tanpa ilmu kan jadi ora beres gue. Contohnya nek jenengan mangkat haji atau mangkat umroh kayak. Apa sih orang dua ilmu nih? Ilmunya adalah melu-melu. Ya, ilmu bebek. Saya lihat itu di Masjidil Haram habis sholat subuh kok pada sholat maning ya. Kowe mate sing tiru-tiru kowe. Tak takoni sholat apa sih? Bar subuh kok sholat maning? Lah pada sholat ya. Bagi kepriwe? Ya kan? Padahal sholat setelah subuh ya, habis subuh atau pada saat terbit matahari justru waktu yang dilarang untuk sholat, malah berdosa. Kecuali itu qadha dari sholat qobliyah gitu. Jadi kalau jenengan datang ke masjid wis qomat orang sempat sholat sunnah fajar atau sholat qobliyah atau rawatib subuh, maka bisa dilakukan setelah sholat subuh atau setelah syuruk. Sahih hadisnya gitu. Tapi kan rata-rata orang gue berasalnya pada sholat, maning takuni sholat apa? Muliani sholat, melu sholat. Itu contoh. Paham ya, Bapak Ibu? Itu contoh. Jadi betapa bahayanya orang yang beragama tanpa ilmu, ngeri itu. Nah, makanya budayanya memang harus rajin ngaji kayak gini. Terus ngajine nang masjid AC wangi medang maning. Semule teka kaya weruh iki. Oh ya. Itu. Apa ora nikmat kowe? Lendean maning ngajine wis.
Selonjor so dibantal wis jos banget ya. Gitu Bapak Ibu ya, dipahami baik-baik gitu. Jadi kita harus belajar. Dalam hadis saya disebutkan apa? Inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawaib. Sesungguhnya keutamaan orang yang alim, orang yang berilmu atas ahli ibadah bagaikan bulan purnama di malam purnama dari seluruh bintang-bintang. Bintang-bintang padang, Pak. Tapi karena adoh jadi kecil cahayanya. Sing petek apa? Bulan. Lah bulan purnama cahayanya mendominasi. Jadi orang yang berilmu itu jauh lebih utama daripada orang yang ahli ibadah. Begitu. Makanya sama. Non sewu nggih. Kayaknya orang jebakan orang pertanyaan ini loh ya. Bapak-bapak, ibu bersit bu, tangi disit tangi turu boy. Oke, tertakoni. Nyenengan konek ditakdirna sedo terus ditakdirkan mlebu surga. Nang surga pengen ketemu bojone maning ora? Pengen ketemu bapak ke? Nah, nek wong wadon memang kayak kue, Pak. Bucin. Bu, rongokna ngarep takon ning bojone nrika. Oke, bapak-bapak jujur ge. Aja lombok ge. Kene masjid loh. Aja lombok, jawab jujur dari hati yang paling dalam. Kok jenengan mati mlebu surga apa enggak nang surga pengen ketemu karo sing kaya iki maning? Hah? Arep ora? Ora sing wani jawab kowe. Mari batine pengen nyelong dunia wis karo ko ya. Kok nyeneng surga karo ko maning ya Allah. Surga bidadari kan. Nah, masih wong lanang milih nang surga bidadari kan? Kan jelas suruh maca hadis. Dalam hadis saya disebutkan satu wanita solehah setara 70.000 bidadari surga. Solehah. Satu wanita yang solehah lebih baik dari 70.000 bidadari. Lanjut dengan apa? Ya gitu. Jajal, seorang muluk-muluk ya Pak. Jadi wanita solehah papat baik ya. Dengan anak siji ora, siji bae bisa top banget wis bae. Anak siji berarti kan seperapate 70.000 ya. Pira kowe? Seperapate 70.000. Berarti pitulah setengah. Berarti 17.500 bidadari. Next satu. Inna dorta ilaiha sarrotka. Istri yang baik khairun nisa sebaik-baik istri. Satu. Inna dorta ilaiha sarrot. Engkau wahai para suami melihat istrimu hatimu jadi senang. Halo? Kengko balik rumah Pak deleng raiku. Kenapa sih Bu? Deleng bae. Wis deleng. Priwe rasane Pak seneng orang deleng nyom? Lah. Yo. Wis ora berarti ya. Wis ora. Istri yang solehah itu satu, suaminya memandang, melihat, hatinya senang, plong. Halo, naik lagi sumpek, dalam jenengan langsung piar. Lagi mumet, dalam jenengan langsung kepiar. Kayak gue orang kira-kira apa tambah mumet? Lah, gue ini gue beda dari surga kang Baghdad gue. Singkeloro. Ya, wa'in apa? Amartaha atau atka. Jika kau perintah sesuatu, istrimu itu taat padamu. Iya ora? Kadang-kadang. Ya wis. Kan beda dari surga kangen diki. Kadang-kadang akeh yane akeh orane. Sing angger ngiyakna be karo muncu-muncu kok. Iya. Ketelu wis ora loro. Ya Allah, telu tambah berat. Wa in aqsamta 'alaiha abarratka. Ngerti arti asline? Jika suami saking marahnya sampai nyumpahin, istri yang soleh itu mampu meredakan marahnya, mampu merajuknya. Bahkan dalam hadis didatengin suaminya,
dipegang tangannya, suamiku kalau kau nggak reda aku nggak bisa tidur. Anak wong wadon kayak gue pret. Nanggar sing lanang kesu malah yang anak kuat-kuatan be ayo. Bojone tuku nang ngarep TV malah jor ape ngono. Masa kuat ta. Barangnya suke masuk angin kali di jorok-jorok. Mulane urusan mutung turun ngarep TV masuk angin kawus. Karo dikeroki sih, yang waktunya tetap ngeman, tapi kalau lambene dawir bae. Wong lanang kena kerasa salah dikeroki ya meneng bae iku ya. Wis kayak anu ayam jago didusi meneng bae lah. Wis telu ora ki lah ya Allah. Terakhir wa in ghibta anha hafizaka fi malika wa nafsiha. Webo istri soleh yang ketiga, jika lagi nggak ada suami bisa menjaga kemuliaan dirinya dan hartanya. Jadi dengan bojone jenengan lunga, jenengan bisa jaga orang. Bisa. Lah, paling ya mumpung bojo koran omah. Padahal ngene dolan yo. Halo? Lha wong kadang-kadang bojone nang omah peng oleh wean karo wong liya kok. Ayo. Ayo, nang ngene ta ora ya? Ora. Ya wis. Berarti di antara papat kowe ora kabeh ki ya? Separuh-separuh sih dadine pira ya. Sudah. Jelas ya itu? Itu. Jadi orang yang berilmu itu lebih utama daripada ahli ibadah. Disinilah para fuqaha itu ahli fikih mengatakan amalan itu ada dua. Wis ki jare campuran tercampur ge. Kemamadian karo isine. Tekan jam pira sih ge? 10. Yang kesel yakin ya. Saya tuh ngajar dari jam 8 sampai pulang rumah jam 5 tadi. Karena tadi hari ini ngajar 7 SKS. Ya, 3 SKS sama 7 SKS. Itu istirahatnya cuma sholat saja. Sholat zuhur sama sholat asar. Gue BMI jane rapat PDM tapi ngizin. Terus kesel banget. Tinggal ngisi nang pasir sih izin lah. Itu. Jadi tadi saya nggak ikut rapat PDM tadi. Itu. Jam tengah 9 lah ya. Bisa sedang lah. Kayak mau teh adem. Orang enak banget adem. Oke, Ibu. Nih. Mereka membagi ibadah itu ada dua. Satu namanya ibadah qasirat. Ibadah apa? Qasirat. Ibadah qasirat itu adalah ibadah yang kemanfaatannya secara langsung hanya kembali pada dirinya sendiri. Contoh maca Quran, sholat, apa nih? Puasa, zikir. Kowe kan gak apa dewek. Wong dia kan ora oleh, Pak. Paham ya? Itu ibadah apa? Qasirat. Yang kedua ada ibadah namanya muta'addiyat. Ibadah apa? Muta'addiyat. Yang manfaatnya untuk diri sendiri dan orang lain, yaitu ibadah sosial. Dan para fuqaha sepakat ibadah muta'addiyat lebih utama daripada ibadah qasirat. Tapi bukan berarti ibadah qasirat ora dilakokna. Dua-duanya dilakuin, tapi yang lebih utama ibadah apa? Muta'addiyat. Nah nanti ya oke. Metangnya wis metu. Masya Allah. Ya. Jadi ibadah apa? Muta'addiyat lebih utama daripada apa? Qasirat. Di antara dalilnya disebutkan para ulama hadis tadi, keutamaan orang yang berilmu jauh lebih utama daripada orang yang ahli ibadah. Ditambah lagi dengan hadis riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jamul Wasit, ya, Mu'jamul Kabir, maaf, nomor hadisnya 13.280 riwayat Tabrani. Hadisnya panjang. Ya, dan ini mungkin banyak yang sudah mendengar, ada yang belum juga. Ya. Dan ini termasuk nanti yang melandasi kenapa Muhammadiyah itu banyak berkiprah di masalah ibadah sosial. Karena manifestasi ajaran agama justru pada nilai-nilai sosial. Itu. Tapi tanpa meninggalkan ibadah apa? Qasirat. Itu enggak. Ibadah qasirat sudah harus sudah melekat. Tapi yang lebih utama ibadah
muta'addiyah. Hadisnya begini. Bagian depannya mesti jenengan sering mendengar. Ahabbun nas ilallah azza wa jalla anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah cintai adalah orang yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Tuh. Jadi orang yang paling Allah cintai adalah yang dapat memberi manfaat bagi orang lain. Wa habbul a'mal ilallah azza wa jalla, dan amalan yang paling Allah cintai apa? Sururun tudkhilu ala qalbi muslim. Pertama, kebahagiaan, kegembiraan yang kau masukkan dalam hati sesama muslim. Jadi membuat muslim lain itu gembira, tersenyum, senang, itu amalan yang paling dicintai Allah. Ya. Au takshifa anhu kurbah, atau tukshafu anhu kurbah, atau engkau hilangkan darinya kurbah, kesulitan-kesulitannya. Jadi kalau kita ini membantu urusan orang, membantu kesulitannya, ya, memudahkan urusan orang, itu amalan paling dicintai Allah. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan apa? Halo? Ini menang baik ya? Tambah khusyuk apa baik ya? Karena Allah fi'anil abdi maka al-abdu fi'ani akhihi. Allah itu akan selalu menolong hambanya selagi hambanya selalu menolong saudaranya. Itu yang sering kita lupakan. Kadang-kadang dewek bang wis urusan dunia, kadang-kadang wis wal gendibal apa-apa diuntal ora bantal ora kadal ora aspal. Wani piro. Halo? Itu. Dan di Muhammadiyah nggak boleh begitu. Ya. Di Muhammadiyah tidak boleh begitu. Ya. Saya punya prinsip yang saya ambil dari Muhammadiyah apa? Halo? Apa? Kira-kira apa? Apa kira-kira? Dong baik sih? Mengalah untuk menenangkan ego lebih baik daripada memenangkan begitu banyak perselisihan. Karena gue status gue. Jadi nek lagi berbuat baik kepada ribut-ribut, nggak usah ngana. Nyong oleh perbuatan baik liane ya lebih. Halo, itu nggak perlu saling menjatuhkan, begitu. Ya, karena memenangkan ego itu lebih utama daripada memenangkan banyak perselisihan. Itu jiwa di Muhammadiyah itu seperti itu. Fastabiqul khairat, paling berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, kembali ke tadi. Yang kedua apa tadi? Yang kedua apa? Anak Raffi Ahmad ngerti, bojone ngerti, orang ngerti. Engkau menghilangkan kesulitan orang lain. Yang ketiga apa? Amal yang paling dicintai Allah. Au taturda'anhu ju'an. Atau engkau hilangkan padanya kelaparannya. Jadi membuat orang lapar jadi kenyang, itu amalan terbaik. Ya. Terus selanjutnya apa lagi? Ada lagi Pak. Kisah paling berat ke. Otak tia'an hudainan. Kau menunaikan hutang-hutangnya, kita mendanapot ke. Halo? Mendanapot. Bahkan Rasulullah pernah nguji ngetes jiwa para sahabatnya. Kan pernah suatu saat ada jenazah kan dihadapkan pada Rasulullah. Rasulullah nanya, dia punya utang nggak? Punya. Saya nggak mau nyolati lah. Halo? Saya nggak mau nyolati. Kalau mati dia utang orang disautnya mau penyolati kata Nabi. Terus apa ya langsung, waduh. Ya. Terus Nabi mengatakan apa? Siapa di antara kalian yang mau menanggung hutangnya? Nanti saya mau sholati. Halo? Menang kabeh kok, kayak gila menang nggak bagi gigi. Tapi kalau nggak salah Abu Bakar ya ngaco. Kalau nggak salah saya wa Rasulullah. Ya sudah, ayo kita sholat. Masya Allah. Itu berarti dia yang paling terbaik saat itu. Karena sama kan, jangankan orang lain. Nek wong tua mati bagi waris regutu, sing ora tau bali bebali. Tapi agar bagi utang,
kira bapakmu duwe utang, lho nyora to nang omah. Mbok kuwi nang omah. Ini juga rasa apa lagi sibuk ke, cuma diurusi disit lah. Enggak ada anak sini gue. Bayangkan, meringankan hutang orang lain saja malah terbaik, bagaimana membayar hutang orang tua? Kan logikanya begitu. Masya Allah. Tapi giliran ini pada minggat. Bagi waris itu tidak selamanya harta loh. Bagi waris juga termasuk hutang, janji. Itu. Karena berbakti pada orang tua setelah mati ada 5. Apa? Yang bisa jawab boleh pulang. Yang bisa jawab boleh metang dan pulang. Ayo. Hadis riwayat Abu Daud. Menangkap ya Allah. Ja'a rajulun min Bani Salimah. Datang seorang laki-laki dari Bani Salimah. Bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, hal min birri abawayya syai'un abarruhuma ba'da mautihima? Adakah kebaikan yang bisa aku lakukan kepada kedua orang tuaku yang sudah meninggal? Apa kata Rasulullah? Nah, ada 5. 1, as-salatu alaihima, salati jenazahnya. Halo? Kadang-kadang anak kan mau sing orang tua mati malah belum menang. Si nyolati tangga-tangga ini. Nyolati ora kuat. Kantongna duitnya lah kuat. Ya. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, mohon ampunkan kepada Allah untuk kedua orang tua. Yang Rabbik firli wali walidayya warahmatan, itu sepanjang kita hidup. Yang ketiga, apa? Nah, kita mulai kita teduh 4 5 kita mulai apot. Ya, yang ketiga apa? Inqadi ahdihima, tunaikan janji-janjinya. Apot. Wong tua tahu janji apa maring wong, tunaikan. Kecuali janji bojo wak maning aja. Mungkin pada kidit nyombai. Iya, ya. Terus yang keempat, wa ikrami sadiqatihima, muliakan teman-temannya. Jadi teman-teman orang tua kita yang masih hidup siapa? Muliakan. Dan yang terakhir, wasilaturrahim allati la tusal illa bihima, sambung silaturahminya yang tidak mungkin tersambung kecuali engkau menyebut namanya. Itu maksudnya nggak nyebut namanya, oh kok anaknya kayak di keke ya begitu. Itu kan kadang-kadang, assalamualaikum nepangaken kula minta raga putrane Nur Hamadah. Nur Hamadah sih putrane sinten? Putrine Bu Roro Dartini. Dartini putih sih Pasir Wetan. Saking Mbah sinten Surya Meja. Saya itu turunan Pasir, Mbah Surya Meja, Demang Pasir dulu. Jenengan ya ana sing ngerti ana sing ora berarti utuh wong kene asli. Bayinya menong nek kene mesti diundangi Jeng Roro. Karena namanya Roro Dartini. Dia pendatang kabeh keton. Ora kenal ora jenengan. Begitu. Habis sekarang udah habis ini. Saya dulu seringnya ngatusan kali cengok, jar-jare. Ini sekarang ngatusan kali cengok. Naik ning pasir mesti nyemprot. Jalukannya pancong. Memang ada pandai besi banyak tuh di sini. Ngerti nyong. Nggak nih, Ustaz, nggak kesasar, lah pasir gue. Ini biasa ngepit. Orang kesasar orang Masjid Al-Ikhlas ngapik dengan ini getok. Panjangan ini nggak sih ngapik masjid tuh getok. Lihatnya ya melangsani kita ngapik kan berong tahun. Ya ora lah ketone insyaallah ya apik terus. Gitu ya, paham ya? Tuh. Ya. Terus kembali ke tadi. Apa tadi? Akhir hadisnya. Amalan yang paling dicintai Allah kan? Coba lihat nih bagian terakhir. Wala an amshi ma akhi fi hajatin ahabba ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha, yani Masjidin Nabawi syahran. Tuh. Ini kata Nabi, aku berjalan menemani saudaraku untuk menyelesaikan urusannya lebih aku cintai daripada iktikaf di Masjid Nabawi ini 1 bulan. Memang baik. Iktikaf di Masjid Nabawi sebulan itu kalah pahalanya karo
ngancani teman menyelesaikan urusannya. Masya Allah. Padahal dengan umroh paling Madinah 3 dina, dengan haji paling Madinah 8 dina. Orang bakal 8 dina dur etikaf nang masjid mbok, luwake nang hotele turune awal-awal tok pada gitir, selasuwe ya komat demi mangkat. Unyung bimbing umroh haji bolak Bali. Halo? Gue para Bali masjid sholat mandan suwe terus sholat dengan suwi yo, suwi kesel. Balik kang masjid muter belanja orang kesel tekan adan maning. Keselnya barang duitnya, lah, tuh, kelakuannya mama kayak gue. Tuh, padahal orang Masjidil Haram gue memang Allah menguji. Orang maring masjid melewati pasar di sini, melewati toko di sini, Ahabbul bilad awil baqo indallah masajidu. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjidnya, dan yang paling Allah benci adalah pusat perbelanjaannya. Lagi nang arep ing masjid datang lewat, arep ing tempat sing dicintai Allah nglewati sing paling dibenci. Wong kadang-kadang mangkat maring masjid karo matane tengak-tengok engko baline kae. Kae sing kok esuk kae. Karo tengak-tengok. Halo? Itu, Gus, aku temani belanja. Ibu kesini mau ibadah apa mau belanja? Ya ibadah Ustaz. Lah kok dia belanja, engko bae belanjane keri. Nek nyonto tegas ning jamaah. Nyong bimbingnya ditugasi ini bimbing jenengan ibadah bukan bimbing belanja kok. Lagian wong waton dia antar belanja orang diantar babis lanyah cucu. Kalau nyong kalah. Kau lihat teman Bu di mana? Di sana Ustaz ada. Ya Allah. Padahal orang teng bahasa Arab. Wong wadon wis mulai satset mulai ngentongna duit kuwi jangan. Ya, tapi itu wong kan kemungkinan tak ketone insyaallah. Nah, kene ta wonge ketone ini wajah-wajah itu sepiti, nerima. Ketone lho ki lho. Ketone ya. Terus anteng ora cerewet, tapi terus nyong nampok ngimpi jebulan ya Allah. Orang menyak ya Allah. Nyong kan nyong mau jujur loh Bu. Nyong kan ngomong ketone, kudu asline, beda maning. Sudah jelas? Nah itu. Jadi yang pertama itu. Jadi bagaimana Jindar Tamimi mengatakan bahwa Muhammadiyah itu harus ilmu. Dengan ini, contoh saya sampaikan bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan berdakwah memahamkan ibadah, sholat, zakat, puasa itu harus, tapi ini loh amalan muta'ad. Iya. Maka dulu bikin PKO, penolong kesengsaraan umum. Ini bentuk amalan muta'ad, bukan umat, umum. Penolong kesengsaraan OM. Pertama itu cikal bakal PKU, ada panti asuhan, ada rumah sakit. Ya kan? Ya itu kan mengamalkan hadis itu. Karena panti asuhan kalau dilihat di film apa itu? Sang Pencerah, walaupun itu nggak bisa menggambarkan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, karena singkat banget. Tapi kan keton, nyari orang pinggir-pinggir jalan, dimandikan, dikasih makan, diajari ngaji, lengkap banget kan dengan hadis tadi. Kemudian wong meriang diobati, masya Allah. Ya itulah Muhammadiyah dakwahnya. Kemudian mendirikan sekolah berarti supaya paham ilmu. Itu jauh sebelum PKS bikin sekolah Islam terpadu. Ya SD, SMP, Muhammadiyah itu ya sekolah Islam terpadu karena kurikulumnya separuh agama, separuh umum. Ketika pondok pesantren saat itu hanya belajar agama, ketika sekolah yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro hanya belajar umum, Muhammadiyah tampil dengan sekolah Muhammadiyah, ya umum ya agama. Jadi nggak perlu pakai istilah Islam terpadu, IT. Muhammadiyah itu sudah IT. Ini menang baik. Apa dengan anak guru nih? Itu. Cuma orang pede, karena orang mudeng ya. Halo? Iya. Muhammadiyah udah punya pesantren modern. Cikal bakal pesantren modern itu ya panti asuhan, yang bukan kos-kosan, karena di dalamnya ada pendidikan kayak pesantren kudune. Ya, paham gak? Yang kedua,
Kata Jindar Tamimi apa? Kan tadi Muhammadiyah harus dua tuh, harus rajin mencari ilmu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, bahwa menerapkan ajaran Islam dalam arti yang sebenar-benarnya tidak akan bisa tanpa jihad bil amwal wal anfus melalui organisasi. Tuh. Jadi nggak mungkin kita menerapkan ajaran Islam secara kafah tanpa jihad dengan apa? Amwal, harta, anfus, jiwa. Jadi orang kalau menerapkan ajaran Islam itu ya harus jihad. Jihad itu apa sih? Badlul wus'i wal juhdi wat taqati minal amwali wal anfus fi ta'atillah wa tarkil ma'asi. Yang namanya jihad itu mengerahkan segenap daya dan upaya, waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan kalau perlu apa? Nyawa untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangannya. Begitu. Makanya di pimpinan ranting cabang Muhammadiyah itu sering saya sampaikan, itu ibaratnya pecut. PDM itu adalah bonggolnya, PCM itu apa? Batangnya, ranting itu pucuk pecute. Nekur bonggol karo apa? Karo apa? Batangnya tok langgar pecute, langgar pucuke moni ora? Ya ora. Sing mereka moni kedap pucuke gue. Dan PP Muhammadiyah udah sadar, makanya bikin LPCR, pemberdayaan cabang dan ranting. Nek pucuk ketok langkah bonggole ya angel kepriye monine. Halo? Terus nek monine cemeter kudu apa? Selaras. Karena pecut kan nggak mau sing nabuh ora tayang ya orang moni mbok. Iya. Jadi harus ada keselarasan antara bonggol, batang sama pucuk. Dan biasanya sih bodol disit bonggolnya apa pucuknya? Bodolnya apa pucuknya? Pucuknya. Karena ranting kok sih berhadapan langsung di ujung depan. Nang dindi sing mati disit nek perang zaman biyen, sing dimati disit jenderal, Pak. Halo? Sing diserang jenderal. Nek perang zaman siki sing mati disit siapa? Kopral. Jenderal mah santai. Sing mati mbok sing bahasa kopral tamtama kae mbok bintara. Brigad. Kalau zaman dulu kan panglima yang maju langsung di depan, ya kan? Mulanya panglimanya sih diserang, di panglimanya mati, benderanya jatuh, kalah. Kadang-kadang nek perang orang rampung-rampung, perang tanding kan? Minggir kabeh wis jago pundi, wis sing kalah ya wis kalah. Dulu kan begitu. Jadi ini melalui jadi menerapkan ajaran Islam dalam arti yang sebenar-benarnya tidak akan bisa tanpa jihad. Tapi jihad itu harus terorganisir. Dalam masalah ini maka muncullah Muhammadiyah. Orang di Muhammadiyah itu orang yang punya visi misi yang sama, berusaha bersama-sama menerapkan ajaran Islam, begitu. Jadi jangan salah, hari gini ini ada orang yang menurut saya ngajine kurang tanek, baline kurang wengi, kopine kurang kental. Halo? Dengan lanyahnya mengatakan NU Muhammadiyah Al-Irsyad neraka semua, hizbiyun, karena membuat organisasi dan kelompok. Tidak pernah diajarkan Rasulullah bid'ah. Lah sing ngomong kayak kue gawe yayasan. Halo, wis bid'ah Muhammadiyah gawe yayasan, nang yayasannya anak ketua, sekretaris, bendara dan bidang-bidang. Apa kok itu organisasi kemplu? Halo, ya ayuhal kemplu. Mau disiarna langsung apa-apa jadinya wedi ya Pak. Wong mereka udah mengatakan kita bid'ah masuk neraka, kok takut? Dan banyak ranting Muhammadiyah yang terpengaruh Pak. Bahkan beberapa cabang ranting tutup gara-gara itu. Halo? Dan jangan sampai pasir terpengaruh. Mesti tapi kayak gini kok. Ya, itu kan masalah nggak paham. Organisasi itu bukan sarana perpecahan, tapi penerapan ajaran Islam pakai strategi. Sekarang bisa nggak wakaf tanah tanpa yayasan, tanpa organisasi? Nggak bisa. Halo?
Harus ada nadirnya, ada sebagai yayasan. Sekarang mengambil dana dari masyarakat, ada auditnya. Makanya di Muhammadiyah pakai sistem satu pintu lewat lazismu. Nanti kalau berlaku undang-undang itu repot itu. Kecuali dia yayasan bisa diaudit. Begitu. Halo? Ngaji kok anak kempul-kempul ya. Ini kok saking mededek kok. Gitu. Loh, kita ini udah berjuang-juang kok tidak akan bid'ah masuk neraka karena pakai organisasi, pakai Muhammadiyah. Dia sendiri nggak bikin apa, bukan Muhammadiyah, bukan NU, terus bikin kelompok sendiri, ngakunya paling benar. Gimana? Halo? Jangan aja kelombon wong kayak gue. Diuri-uri ini Muhammadiyah dengan baik, kayak juga anak yayasan, neko. Apa yayasan bukan organisasi? Halo? Poin jenenge kewelek. Apa? Kewelek itu. Jadi pahami baik-baik, menerapkan ajaran Islam dalam arti yang kafa tidak mungkin tanpa jihad bil amwal wal anfus, tapi harus terorganisir yang melalui ini. Itu. Jadi kalau dia bikin yayasan, ada akte yayasan kan? Di dalam akte yayasannya kan ada ART-nya kan? Mesti ada visi misinya dan sebagainya kan? Ya itu organisasi gimana? Jadi jangan nggak usah khawatir diprovokasi, berbanggalah. Jadi kalau diprovokasi gitu-gitu, makanya Muhammadiyah gerakanku, apa? Gerakan Islam agamaku, Muhammad junjunganku, nabiku kan? Muhammadiyah gerakanku, gerakan. Prof. Yunar Ilyas Allah yarham menulis di Manhaj Dakwah dan Tabligh Muhammadiyah. Itu udah pernah saya bagi waktu rihlah dakwah, setiap cabang running dapat banyaknya halaman sekitar 80. Manhaj Dakwah dan Tabligh Muhammadiyah. Di situ ada Prof. Yunar Ilyas menulis tahapan dakwah itu menuju ridho Allah ada 4. 1. Tahwilul jahli lal ilmi, merubah orang ngerti jadi ngerti lewat apa? Majlis taklim. Orang ngerti men jadi ngerti kan ngaji. Terus nek wis ngerti kepriwe? Orang ngerti-ngerti tok. Tahwilul ilmi ilal fikrah, bagaimana mengarahkan wis ngerti jadi punya ide, cita. Contoh, wis ngerti zakat wajib, ya kan? Wis ngerti ada hadis khud ambillah. Orang wis ngerti tok. Terus kudu kepriwe? Halo? Berarti dhewe kudu kepriwe? Gawe lazis. Karena lazismu itu di Muhammadiyah tugasnya khud tasarruf begitu. Orang kalau nanti hukumnya wajib ya terus kepriwe? Halo. Oh ngerti mencari ilmu wajib terus nyonggolete nang endi? Yang ngaji tok nang masjid-masjid cukup, ya enggak ada levelnya. Bikin sekolah. Paham nggih? Yang ketiga, wis duwe ide, yuk gawe lazis yuk ya kiye. Tapi kan kudu ana lembagane. Maka tahwilul fikrah ilal harakah. Merubah ide menjadi gerakan. Disitulah pentingnya organisasi. Jadi jangan usah khawatir, bermuhammadiyah itu dalam rangka mengamalkan ajaran Islam, merubah dari ngerti jadi ide, cita-cita menjadi gerakan. Dan terakhir, nek wis bergerak kayak gini, tahwilul harakati ilal mardatillah. Gerakan ini harus diarahkan menuju ridho Allah. Karena berjuang di Muhammadiyah ora bakal oleh dunia. Halo, singana malah tekor. Tapi bukan tekor, karena orang cerdas itu tentu nabungnya nggo akhirat. Halo, nabung dunia nggo ngapa? Duit akeh nggo bangun rumah gede-gede, tinggal mati orang. Ditabung tok orang genah, bakal mati ngerebutan anaknya orang, rebutan jadi fitnah. Halo, wong dheweke nek gawe omah sok kaya arep urip 200 tahun. Lho kok bakal omah dhewek kuwi nang anake dhewek dibongkar wis modele kuno. Paham mboten? Jadi gawe omah ya sing kira-kira dhewek mati ambruk kuwi banyak apa? Kok dadi anake dhewek ora bingung-bingung. Kadang-kadang anake dhewek arep bongkar tinggalane wong tua padu mbok. Aja tinggalane wong tua akhirnya ora dinggoni. Pada bangun dhewek-dhewek.
Halo? Iya mbok, wis lah urusan repoti anak sih mendingan duitnya ngebangun nang akhirat. Begitu. Jadi di Muhammadiyah itu bukan oroli apa-apa ketone nang dunia tapi oleh nang akhirat kabeh. Muhammadiyah kan biasa rapat, siapa sing vokal malah tunjuk dari ketua panitia. Ya mbok, tunjuk dari panitia mending dimodali kon golek dhewek. Golek duit dhewek, diamalna dhewek, kesel dhewek, dipaido. Mana kadang Muhammadiyah mutungan bubar, Pak. Halo? Iya, gitu. Hah? Ya pas Unyung yang ngerti. Unyung juga Muhammadiyah. Muhammadiyah ana sing pengen ngomong-ngomong tok, ketupros. Giliran apa-apa minggat. Ya ana, tapi ya lumayan gue rame-rame lah. Nah, karena wong kayak gue kan ibaratnya pemerintah itu ada oposisi ya. Halo? Iya. Ya biasa nama Muhammadiyah dong lagi gawe tapi ada orang metek barang wis dadi gede ya regutuk metek kabeh pengen dodol rai kabeh. Tapi kan ini wong ikhlas ora perlu kayak gue. Rasulullah SAW mengatakan tubalil mukhlisin. Berbahagialah orang-orang yang ikhlas. Siapa mereka? Idza hadaru lam yu'rafu, jika mereka datang tidak dikenal. Wa idza ghabu lam yuftaqadu, jika mereka pergi tidak kelihatan, tidak dicari-cari. Jadi wong ikhlas itu gambarannya kayak gue. Teka orang dikenal, padahal kalau bukan dia acara nggak akan beres. Halo? Lunga orang digoleti, wong orang ngerti. Tapi semuanya itu dia yang ngatur. Itu baru ikhlas. Karena dia eman-eman daripada nyongkonangan yang menungsa nyongkoli pahala nang akhirat. Mendingan orang ngasih ngerti main pahala utuh nang akhirat. Halo? Jadi kalau berjuang di Muhammadiyah begitu Pak. Halo? Kan gantian tok ngomongnya semenet tok. Mulane iki pada mateng sing akeh. Lho ya kan mereka dadi anggota Muhammadiyah akeh. Yang ngerti pasir kene Muhammadiyah kur pirang gelintir liyane kena kaya kae beda. Dan jenengan ngajak mereka mlebu jenengan ya mandan angel mendingan meteng dewek sih genah. Wis gelem meteng maning ora, Bu? Bu, ora gelem ya ora apa-apa liyane sing gelem meteng ya akeh. Kayak Mas Bakti nang Jambang guyu-guyu kesenengan kae. Terus gitu. Mas Bakti bojone mangkat ora? Ora ya. Keselnya itu. Setuju Pak? Meteng maning? Mulane sing meteng ana sing akeh nyoba nembe papat. Bojoku tak tau ni meteng maning lho, kesel Mas lho. Ya ora kudu kowe sing meteng. Lah kan begitu. Lho ki ngareke orang gelem meteng bae ya anggotane tekan mati semene pagi ya. Ya mana sing manakah loro 3 5 iki wis mending lah. Ya, halo. Iya. Kesi dengan 2 anak lanang golek mantu sing kira-kira metengan. Iya. Ya, halo. Iya. Nek golek mantu turunanmu akeh ora? Metengan. Saya dari mantu itu. Kenapa sih nyo lagi akeh wong ya? Itu. Wis lah ya, 8:30 cukup lah. Ya, jadi ya ini saya menggembirakan saja. Nah, tadi pesan beliau-beliau ini disemangati, digembirakan. Jadi jangan minder jadi Muhammadiyah, justru harus bangga dan harus yakin. Ini sesuai syariat. Siapa bilang kita bid'ah hizbiyun? Enggak. Memang tahapannya begitu. Orang ngerti, kudu ngerti ngaji, gitu kan? Tapi ngajinya sing ora kur pahala dosa tok. Tapi ngajinya ya pahala ya dosa karo terus kepriwe iki ayo mikir bareng nek kowe. Ora sing ngaji kur nggih apa mboten? Nggih. Apa kowe? Bali mesti kelalen. Timbuk jamat tulen kabeh metu kelalen. Ngaji kuping, paham mboten? Ngaji nang Muhammadiyah bali terus karo mikir, oh iya. Terus nyong kudu kepriwe? Terus kepriwe ta? Ya ayo gawe ranting. Halo? Ya ayo gawe panitia. Berarti merubah ilmu jadi ide. Nah, terus kepriwe kiye nek kiye? Ya keduanya gerakan harokah. Lewat lembaga yang resmi diakui pemerintah begitu. Dan Muhammadiyah sudah sangat diakui.
gitu kan? Nah terus nek wis kiprah dalam rangka ibadah kepada Allah, yang kita cari ridho Allah. Itulah beragama. Itu ya. Jadi harus bangga, ya. Harus apa? Coba itu lihat lagu Muhammadiyah, itu saya Pak. Kalau setiap kali mendengar syair lagu Muhammadiyah itu saya merinding, harus nangis, serius. Hayati coba kalimatnya itu. Dasarnya syahadat kan? Sang surya matahari bersinar, ya kan? Syahadat dua melingkar itu kan sumpah janji kita. Jadi la ilaha illallah wa anna muhammadan rasul. Mana la ilaha illallah? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi hidupku, matiku, badanku, ragaku, jiwaku kabeh kan milik Allah, digunakan untuk ibadah kepada Allah. Bukan pendeng gepeng milik Allah. Halo? Nah iya kan? Kita itu pendeng gepeng milik Allah. Itu kan? Membuatku rela hati harus ridho, ya kan? Dan seterusnya tuh lihat apa syairnya. Itu kalau dihayati masya Allah. Tapi orang bakal nyanyi nang kene nang masjid. Suaraku ya elek, temut-temut baik syairnya apa? Ya kan? Tuh. Muhammad junjunganku al-Islam, agamaku tuh Muhammadiyah gerakan. Jelas banget kok hisbiyun dari mana? Ya, cukup ada tanya jawab? Tidak ada. Cukup nggak? Tapi wis selangkah kukusnya kayak. Kamu mau tanya jawab silakan. Mungkin temanya menggembirakannya kayak dia. Ya, ada nggak? Orang nambah sukses berarti membuat orang pada mudeng. Wah, kontakon orang takon berarti hanya ada 3 kemungkinan. Siji mudeng epo. Sampai tidak ada kebingungan. Kedua, saking orang mudenge mati bingung arep takon apa. Nah untuk bilang ora bakal lah. Sing ketiga, ora urusan. Sing penting wis takal. Tapi nah untuk bilang sing loro telur kan jenengan tak ini sing nomor 1 kan. Ustaz yang bisa kalau disebutkan ilahnya. Ya, ilahnya itu ya tadi sebenarnya udah saya jelasin, tapi eksplisit. Ilah satu apa? Zikrullah, ingat Allah. Jadi kalau dunia itu ya, orang yang megang dunia itu ingat Allah, bakalnya digunakan untuk apa? Akhirat kan? Yang kedua, wa mawalah, digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika muta'allimun, mencari ilmu, dan yang keempat alimun, orang yang berilmu. Artinya dunia itu di tangan orang yang ingat Allah, di tangan orang yang ingin mendekatkan kepada Allah, di tangan orang yang mencari ilmu, di tangan orang yang alim, pasti mendatangkan rahmat. Lawan dari laknat apa? Rahmat. Ya udah. Itu ya, jadi kalau dunia habis untuk mencari, dulu para ulama Pak, itu dunia habis untuk mencari ilmu. Gitu. Ulama hadis saja kalau nyari hadis bisa naik kuda 2 bulan Pak untuk nyari satu hadis. Dan itu mengeluarkan biaya yang banyak, tapi dapat ilmu. Ya, karena wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Berapapun yang kamu infakkan di jalan Allah, pasti akan Allah ganti. Halo? Kadang-kadang dewek tuku klambi sing bermerek. Halo? Tuku furniture sing bermerek. Giliran nggo ibadah sing murah. Iku cocok udah kayak gue. Halo? Yang mana kayak gue ora? Iya. Giliran nggo karpet ruang tamu sing empuk sing larang, gawean Turki. Giliran nggo salat, nah semeter iki ya Allah. Ki paling ora kudune sing semeter 20. Halo? Toko maning esuk ya. Kene kok sujud ki nekuk sikilku. Yang ini bagus ki top, tapi sing semeter 20. Sing kandel kira-kira nggo sujud ora ireng-ireng bathuke. Halo? Gitu. Jangan tahu yang di UMP itu dulu saya yang minta itu ke rektorat itu, dan itu belum ada Purwokerto yang karpet kayak gitu. Saya cari di internet itu handmade buatan tangan, tebal sekali, dan saat itu harganya cuma sekitar 1 juta per meter.
Karena untuk masjid jadi 500 hajar karpet. Dan itu waktu itu terbagus di Purwokerto, belum ada, baru ditiru sama Perumka. Masjid PJK itu nelpon saya, itu beli di mana Us? Arab. UMP pertama. Mau sholat gue kudu sing jos. Halo? Iya, oke AC-nya wis jos, dari karpetnya tambahin maning. Jos. Halo? Ini kordennya wis jos. Rukue juga ketonannya sini berong tahun. Asik ya namanya. Ini lebu masjid bersih, wangi, rapi. Imamnya kepenak kan langka. Masjid Muhammadiyah maksudnya. Butuh kayak gue. Ya walaupun jamnya ketupluk semetok ya ora apa-apa lah. Kan nanti pada meteng maning ya. Meteng kuai. Lah ya jenengan ngongkon anake sing kon meteng aja jenengan. Jenengan ta wis ibaratnya bebek wis afkir. Wis lemak tok. Gitu. Disembelih ora enak, didol ora payu. Naudzubillah loh. Maaf ya. Tapi kan berjasa banyak ya. Itu. Ya sing kon meteng anak-anake jenengan wis nom-nome pada meteng sing akeh. Ngapa sih? Men Muhammadiyah akeh. Wis ya. Kan mundur, nah itu pakai sajadahnya boleh ditarik apa enggak? Ya, gerakan yang tidak diperbolehkan dalam sholat adalah gerakan sia-sia yang merusak gerakan sholat. Itu kayak menarik sajadah, itu termasuk gerakan yang mubah, tapi nggak penting kan itu sebenarnya. Ya, sebagaimana ketika Rasulullah SAW sholat, kemudian siapa itu di rumahnya bibi beliau, siapa namanya? Ummu Sulaim apa ya? Saya agak lupa itu. Ummu siapa ya? Kemudian siapa? Anas bin Malik ya? Apa Abbas? Ibnu Abbas bukan Ummu Sulaim berarti. Siapa itu pamannya? Bibinya. Siapa namanya? Bibinya Nabi siapa? Yang Rasulullah sholat di situ loh. Ya Allah. Kemudian Ibnu Abbas sholat, tapi di sebelah kiri. Paham? Di sebelah kiri Nabi. Maka Nabi megang kepalanya diputer, set, kon pindah ke kanan. Itu gerakan yang diperbolehkan. Karena memindah orang yang dari kiri menjadi ke kanan. Sebagaimana kita sholat, ya, kemudian kon jamaah sebelah atau sepekang ditarik, seret, menpetak boleh. Tapi nyong tahu ditarik orang gelem kok. Padahal kan orang gak bisa minta jor. Ya berarti ngajinya beda. Itu gerakan-gerakan yang diperbolehkan. Nah, tapi kalau kayak narik sajadah, yaitu ya sajadah manfaat apa gitu, ya kan? Dan yang tidak dilakukan pun nggak masalah. Kan kita tidak harus sholat di sajadah, iya kan? Sajadah kan hanya budaya-budaya sekarang itu. Jadi nggak pakai sajadah pun nggak apa-apa. Kalau sudah banyak karpet, kecuali kemarin saat pandemi kan beda masalah. Begitu bang ya? Ya. Jadi prinsip gerakan yang tidak yang penting memang seperti termasuk gendong anak yang nangis boleh. Gitu. Jadi lagi sholat, anak kita nangis, udah lepas, kan berarti sidakapnya lepas, ambil anak digendong sambil sidakap tangan satu sah. Gitu. Gak ada masalah. Tuh. Atau digendong sholat, nanti begitu sujud digeletak. Saya sering dulu waktu anak saya masih kecil. Itu karena pas saya ngimami berangkang bak ngarep mari ngene nyong nyekel isi ki urung tayang laku ya. Gendong sambil ngimami. Begitu sujud tergeletak gitu. Lon-alon. Ya boceng nguyu-nguyu, ngomongnya jujung maning boleh. Gitu. Sebagaimana sholat membuka mushaf Quran boleh. Ya, itu tidak termasuk yang membatalkan. Itu yang dimaksud dalam mazhab Syafi'iyah 3 gerakan berturut-turut adalah gerakan di luar gerakan sholat.
ya, yang tidak penting juga. Itu menunjukkan tidak khusyuk, ya, tidak tumak ninah maksudnya, karena tumak ninah termasuk rukun. Dasarnya adalah hadis ketika ada orang sholat, Rasulullah nyuruh apa? Ulangi lagi, gitu kan? Sholat lagi, ulangi lagi sampai 3 kali. Baru yang keempat Nabi mengatakan kalau sholat itu Allahu Akbar sampai tenang, baru kamu gerak. Ternyata orang itu sholatnya nggak tumakninah, sampai suruh ulang 3 kali. Paham ya? Itu menjadi dalil oleh sebagian ulama. Berarti tumakninah itu rukun. Yang namanya rukun kalau tidak dilakukan tidak sah. Nah, jadi gerakan-gerakan yang menjadikan tidak tumakninah. Tapi kalau hanya menarik sajadah, gendong anak, itu tidak merusak tumakninah. Ada lagi? Cukup? Wis loh, jam 09.00 ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita yang ya sifatnya mengingatkan kembali dan menyegarkan. Pokoknya jangan kecil hati, harus bangga dengan gerakan Muhammadiyah. Dan bermuhammadiyah itu syaratnya 2, 1 ngaji, 2 menerapkan ajaran Islam, baru jihad dengan harta kita melalui persyarikatan diantaranya. Jadi kalau bahasa saya itu, kita ini berkhidmah untuk Islam tapi melalui Muhammadiyah, bahasanya begitu. Berkhidmah untuk Islam melalui Muhammadiyah. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah rabbana fanfa'na bima 'allamtana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.